Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Tentunya kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada video kali ini. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan dan kalian sudah dapat menulis rumusan tentang tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dilambangkan dengan nilai Kc atau disebut juga dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan ini sering dilambangkan dengan huruf K. Tetapi dalam kesetimbangan dapat juga dilambangkan dengan nilai Kp jika menyatakan tetapan kesetimbangan dalam bentuk tekanan untuk fase-fase gas. Ya, kompetensi yang harus kalian miliki adalah kalian dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Reaksi kesetimbangan ini sebanyak sekali diterapkan dalam industri, contohnya dalam pembuatan asam sulfat atau dalam pembuatan amonia. Dalam pembuatan asam sulfat dengan proses kontak, asam sulfat direaksikan dengan mereaksikan gas SO2 dan O2 menghasilkan gas SO3. Kemudian gas SO3 yang dihasilkan tidak bisa 100% karena produk dan katalis memiliki fase yang sejenis sehingga sulit untuk dipisahkan. Pencampuran langsung antara gas SO3 dengan semprotan air sangat eksotermis. Akibatnya, sebagian asam sulfat yang terbentuk akan menguap membentuk kabut yang sangat lama hilangnya. Karena reaksi ini berlangsung dengan lama, maka diperlukanlah katalis, yaitu vanadium oksida yang bekerja pada suhu 450 derajat Celcius, sehingga proses ini dapat berlangsung dengan cepat. Untuk berikutnya, kalian berlatih untuk menghitung tetapan kesetimbangan dari reaksi-reaksi yang berkaitan. Nah, ini sebagai contoh, jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Pi tambah 2Ki menjadi 4R, nilai Kc reaksi tersebut adalah 0,04, maka tentukan tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi 2R menjadi P plus Ki. Nah, bagaimanakah menyelesaikan reaksi tersebut? Reaksi yang terjadi untuk reaksi pertama di sini 2Pi ditambah 2Ki menjadi 4R, di mana nilai K1 adalah 0,04. Nah, untuk reaksi kedua, ini reaksinya dibalik, ya, 2R menjadi P plus Ki. Yang membedakan reaksi satu dengan reaksi kedua adalah reaksi kedua ini dibalik, kemudian koefisiennya dibagi dengan 2. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusan dari K2 ini adalah 1/K1 karena reaksinya dibalik, kemudian akar karena dibagi 2 koefisiennya. Sehingga untuk mencari K2 rumusannya adalah akar 1/K1. Sehingga diperoleh K2-nya akan sama dengan akar 1/0,04 atau ini sama dengan 1/0,2 atau diperoleh nilainya adalah 5. Nah, ini mencari nilai K berdasarkan reaksi-reaksi yang saling berkaitan. Untuk contoh soal kedua, ya, bagaimana menentukan nilai Kc jika diketahui jumlah mol zat yang terlibat dan volume sistem. Ya, pada ruang sebesar 2 liter dicampurkan 1,4 mol gas CO dan 1,4 mol gas hidrogen menurut reaksi berikut. CO ditambah 3H2 menjadi CH4 plus H2O. Jika pada saat setimbang terdapat 0,4 mol gas metana atau CH4, maka tentukanlah harga Kc. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita tulis kembali reaksi yang terjadi. CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O. Kita tulis mol mula-mula, kemudian mol yang bereaksi, dan mol pada saat setimbang. Atau bisa kita singkat ini dengan huruf M, R, dan S. MRS. Mula-mula diketahui mol CO ini adalah 1,4, H2-nya juga 1,4 di awal, CH4 dan H2O-nya belum terbentuk. Kemudian pada saat setimbang diketahui CH4 terbentuk 0,4 mol. Ya, selanjutnya kita harus menentukan berapa mol H2O yang terbentuk, berapa mol CO yang bereaksi, berapa mol H2 yang bereaksi. Caranya kita tentukan dulu berapa mol H2O yang terbentuk, karena perbandingan koefisiennya sama 1:1, maka mol H2O akan sama dengan mol CH4. Kemudian untuk produk
jumlah molnya yang bereaksi akan sama dengan jumlah mol yang terbentuk. Maka mol CH4 akan sama dengan 0,4, H2O-nya juga 0,4. Kemudian untuk menentukan berapa mol CO yang bereaksi, kita lihat perbandingan mol antara CO dan CH4 ini adalah 1:1, kemudian dikalikan mol CH4 yang terbentuk. Ini sama dengan 0,4. Untuk H2, karena perbandingannya adalah 3:1, maka 3/1 kali 0,4 ini akan sama dengan 1,2. Jumlah mol CO pada saat setimbang akan sama dengan mol mula-mula dikurangi dengan mol yang bereaksi. Jadi di sini 1,4 dikurangi 0,4, hasilnya adalah 1 mol. Kemudian di H2, 1,4 dikurangi 1,2, yaitu hasilnya 0,2 mol. Langkah berikutnya kita tuliskan rumusan dari perhitungan KC ya. Yang di atas adalah hasil kali konsentrasi produk, karena pangkatnya masing-masing 1 ya, jadi tidak usah ditulis. Hasil kali konsentrasi CH4 dan H2O dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3. Karena koefisien reaksi H2-nya adalah 3. Nah, ini satuannya dalam molar. Kalau molar rumusannya adalah mol per liter. Jadi kita masukkan volume untuk mol CH4 itu 0,4 mol, volume sistemnya adalah 2 liter. Jadi semuanya kita bagi dengan 2 ya, dibagi 2 semuanya mol dibagi volume. Masukkan juga konsentrasi CO 1/2, yang H2 juga 0,2/2 pangkat 3. Kita sederhanakan, ini sama dengan 0,2 kuadrat, yang bawah 0,5 dikali 0,1 pangkat 3 ya. Kemudian kita sederhanakan semuanya, untuk mempermudah kita gunakan pangkat eksponen. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 2, kemudian ini dibagi 5 kali 10 pangkat min 4, karena ini min 1, ini min 3. Sehingga hasilnya adalah 0,8 kali 10 pangkat 2 atau 80. Untuk satuannya, karena di sininya yang di atas ini adalah molar pangkat 2, yang di bawahnya molar pangkat 4, sehingga kesatuannya adalah molar pangkat min 2. Ya, demikianlah cara menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika belum paham, kalian bisa memutar ulang video ini kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.